Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di hari ini gue mau bikin video lagi tentang motor Aerox Cyber City yang ada di depan gue ini. Jadi di motor Aerox Cyber City ini udah gue pasangin modul dimmer. Nah, ini dia modulnya. Ini gue bikin sendiri. Ini modulnya kayak gini bentuknya. Gue taruh di sini. Terus ada kabel banyak nih, kabel-kabel disambungin ke soket-soket yang ada di bagian kepala sini. Soket ini gua udah pakein soket, jadi tinggal pasang-pasang doang tanpa putus-putusin kabel originalnya, kabel bodinya kayak gini. Mana tuh kabel satu lagi ini. Nah, ini dari modulnya udah gue pasangin soket, jadi tinggal tempel doang tanpa harus gue potong-potong kabel bodinya. Oke, terus di sini juga ada soket 3 pin dan soket 6 pin. Soket 6 pin di sini. Ini juga gua kasihin soket dari modulnya. Terus di sini juga sama di bagian headlamp. Ini gua pakein soket lagi. Ini soket ini mahal banget, harganya 50.000 satu. Gua beli. Gitu. Oke, jadi nggak ada yang gue potong-potong kabel bodinya, jadi aman kayak gitu. Dan modul dimmer itu dia bisa ngubah tombol menu yang ada di sini jadi dimmer dan tombol starter jadi menu gitu. Kalau di kontak on kayak gini, starter tetap starter, menu juga tetap menu, nggak berubah. Ini gue pencet menunya yang berubah seperti itu. Nah, kalau gue pencet starter juga sama. Masih tetap starter gitu, tombol starter. Nah, kalau udah nyala kayak gini, tombol starter ini berubah jadi menu. Nih, gue pencet. Tuh, dia berubah jadi menu. Dan tombol menu ini berubah jadi tombol dim. Tapi harus di onin dulu nih modulnya. Ini saklar on buat modul, ini saklar on buat lampu depan, lampu rendah gitu. Ini udah di onin modul dimnya. Sekarang tombol menu ini bisa jadi buat dimmer gitu. Kalau dimatiin nggak bisa buat dimmer, kalau dinyalahin bisa buat dimmer gitu. Nah, ini kalau lampu rendahnya gue nyalahin, gue pencet dim juga bisa. Kalau gue matiin terus gue nyalahin lampu jauh nggak bisa nyala. Ke tombol dim, gue pencet dim, nyala. Kalau gue nyalain lampu deket terus gue nyalain lampu jauh, nyala gitu. Oke. Nah, kenapa gue pasangin saklar on off buat modul? Karena kalau dinyalain modulnya tanpa dikasih saklar, misalkan ini udah on gitu saklar modulnya, terus kita nyalain motornya, ini lampu depannya ngedip tuh kayak gitu. Jadi makanya gue pakein saklar biar lampu depannya nggak ngedip. Jadi pas begitu dinyalain, gua offin dulu dimnya modulnya, jadi lampu depannya nggak ngedip gitu guys. Oke, itu dia modulnya. Ini lagi gua uji coba, gua lagi trial and error. Kalau misalkan ini udah bagus modulnya tanpa ada kerusakan, terus kabel, saklar, soket dan lain-lainnya ini nggak ada kerusakan selama kurang lebih 2-3 bulan lah. 2-3 bulan gue cobain, gue trial error. Kalau misalkan bagus, nggak ada kerusakan, gue bakalan produksi, gue bakalan bikin, jadi gue jual beliin. Kalau kalian mau, kalian bisa komen di bawah gitu. Kalau banyak peminatnya bakalan gue bikin modul ini seperti itu. Ini modulnya udah gue bikin selama berapa ya, 6 bulan kayaknya deh. Gue pelajarin selama 6 bulan
karena lumayan susah buat pelajarinnya gitu. Terus gue cari bahan-bahan buat soket ini yang bagus, sekunnya juga. Awalnya gue beli sekun yang murah, terus di sini karatan di soketnya ini, karatan sekunnya. Jadi gue beli lagi yang bagus. Terus gue nyari-nyari ini soket headlamp yang murah-murah, ternyata nggak ada. Ini mahal banget soketnya gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, selain modul dimmer yang gue pasang di motor ini, gue juga masang power up nih buat di motor itu, buat di motor ini. Seperti ini power upnya. Ini power upnya gue bikin sendiri. Jadi spesifikasi power up ini itu 400 watt, terus ampernya itu 15 ampere. Jadi maksimal arus yang dikeluarin itu 15 ampere dan wattnya maksimal 400 watt. Di sini ada 3 kabel. Kabel warna merah ini tegangan 12 volt dari kabel bodi. Terus ada sikring. Kalau tegangannya melebihi ampere yang dibutuhin, ini bakalan putus sikringnya. Terus di sini ada kabel warna hijau dan juga kabel warna biru. Arus 12 volt masuk ke kabel warna merah ke power up dan keluar warna biru ke bagian sikring. Di motor ini kabel sikringnya gue putus. Tegangan yang udah digedein dari power up ini masuk ke sikring. Terus warna hijau ini masuk ke aki yang negatif. Seperti ini bentuknya yang gue bikin sendiri. Ini lumayan gede boxnya, tempatnya. Terus gue kasih juga voltmeter di sini dan juga pengatur tegangannya. Terus di sini ada pengerasnya. Jadi air nggak bakalan masuk ke dalam power up ini. Power up ini nggak bakalan rusak kena air. Gitu. Dan lumayan berat ini. Udah gue timbang, beratnya ini 360 gram. Jadi sekedar info aja buat kalian, power up ini bukan buat naikin HP atau bikin kenceng motornya, enggak juga menurut gua, karena power up ini tugasnya untuk membesarkan atau menstabilkan tegangan aja. Jadi power up ini nggak bisa bikin motor jadi lebih kenceng. Kan banyak tuh yang dijual di pasaran bisa menambah kencang motor, nambah top speed, nambah irit, nambah ini, nambah itu. Tapi kenyataannya nggak sesignifikan itu guys. Jadi power up ini fungsinya hanya untuk membesarkan atau menstabilkan tegangan aja gitu. Nah, karena di motor gue udah gue pasangin modul dim, jadi gue juga mau membesarkan atau menstabilkan arus yang ada di lampu depan ini. Nextnya mungkin di motor gue mau pasangin lampu D2 laser atau bilet. Doain aja support channel gue biar gue bisa ganti bilet, pasang bilet di motor gue atau lampu D2 laser. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel gue, kalian bisa subscribe dulu channel gue, bantu channel gue biar lebih berkembang lagi dan gue bisa nyajiin video lebih bagus lagi, lebih menarik lagi buat kalian. Jadi power up-nya gue pasang di sini di bagian box. Nah, seperti ini power up-nya. Gue tempel di sini. Karena beratnya ini lumayan berat, terus lumayan besar, jadi gue kasih busa rokok sama lem Korea. Jadi gue lem Korea. Kalau gue lem bakar itu nggak kuat, lemnya copot mulu. Gue tempel di sini karena kabelnya bisa gue selipin di sini, jadi ada celah. Kabelnya bisa diselipin di celah itu. Jadi gue nggak mau ngebolongin box ini. Jadi kabelnya gue masukin ke selah selipan di sini aja, gitu. Yang tadi udah gue jelasin, kabel warna merah ini tegangan 12 volt yang masuk dari kabel bodi, terus masuk ke power up. Dari power up digedein tegangannya, keluar ke kabel warna biru. Dari kabel warna biru masuk ke sikring. Terus warna hijau ini gue tempel di kutub negatif aki. Ini ada kabel di sini, terus juga gue kasih sekun. Jadi gue tempel di aki.
kabelnya. Oke, kabelnya masuk ke sini, gue selipin di sini, terus dia ke sini, ke daerah sini, terus gue tempel di bagian box di sini. Kabelnya gue tempel, terus gue kasih soket, jadi kalau gue mau copot jok sama boxnya nggak ribet kayak gitu. Nah, tinggal dicopot aja boxnya, udah, tanpa harus potong-potong kabel, jadi lebih rapi gitu. Oke, ini udah gue pasang lagi. Nah, kabel warna hijau yang ada di power up itu tadi berubah jadi kabel warna putih. Kabel putih ini tadi kan masuk ke negatif aki, kabel merah sama biru itu nyambung ke sini. Ini box sikring yang ada di motor Aerox. Nah, ini dia. Gua kasih tahu dulu sikring apa aja. Jadi di sini kan 1, 2, 3 kabel warna coklat yang gede ukurannya kabelnya. 1, 2, 3 dari bawah. Ini 1, 2, 3. Tuh. 1, 2, 3, sini lurus tuh kabel coklat yang gede. Nah, untuk sikringnya yang bawah itu 5 ampere terminal, 7,5 ampere itu head, 7,5 itu yang atasnya yang ketiga itu ignition. Ignition ini pengapian, head ini untuk bagian depan, bagian headlamp, lampu headlamp. Nah, kabelnya yang gue putus kabel warna coklat yang gede. Dari kabel body masuk ke sikring 7,5 ampere yang ignition. Terus di sini nyambung, dia nyatu 7,5 sama 7,5 ignition dan 7,5 head ini nyambung. Dia keluar ke bagian ignition sini 2 kabel warna coklat dan 2 kabel warna coklat ini ke bagian head gitu. Makanya gue putus yang kabel warna coklat yang gede ini. Jadi power up ini tepat sasaran ke bagian ignition dan juga ke bagian head gitu. Ini dia kabelnya. Dari kabel body ini dari bawah gue putus, gue sambung kabel warna merah. Masuk dari kabel merah ini masuk ke power up. Dari power up keluar kabel warna biru. Kabel warna biru masuk ke sikring 7,5 ampere ignition dan juga 7,5 ampere bagian head. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti gue bantu jelasin kayak gitu. Nah, jadi kelistrikan motor ini aman karena ada 2 sikring yang nggak amanin gitu. Kalau dari kabel body ada yang error, ada yang konslet gitu, dia bakal mutus di sikring sini. Jadi power up-nya nggak rusak dan juga ke bagian lain-lainnya nggak rusak gitu. Nah, kalau power up-nya yang error, sikring yang ada di box ini bakalan putus gitu. Jadi aman. Nah, sekarang mau coba gue nyalain. Di bagian speedometer ini angkanya 14,6 volt. Kalau di power up ini 15 volt. Terus di sini ada pengatur tegangannya, kalian bisa atur-atur. Kalau ke kiri itu kecilin voltnya, kalau ke kanan itu ngegedein voltnya. Kalau dinyalain tetap sama voltnya, nggak berubah, 14,6 juga 14,5. Kalau gue nyalain lampu depan tetap sama, nggak berkurang. Gue nyalain lampu jauh juga nggak berkurang 1, 14,4 seperti itu. Kalau ini gue nyalain semuanya, terus juga gue starter, apakah dia turun voltnya? Loh, karena gue kepencet ini modul jadi berubah. Tetap sama sih, nggak berubah, 14,4 14,6. Kalau lagi mati motornya 14,6 nggak apa-apa,
Terus kalau lagi nyala motornya 14.4 jadi aman karena gue pakai Ecujuken. Ecujuken itu maksimal voltnya ada di angka 14,5. Dan tadi kalau nyala ini 14,4 jadi masih aman. Gue akhirin aja videonya sampai sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Semoga kalian bisa ngerti sama penjelasan gue yang masih masih acak-acakan gitu. Ya udah, jadi gue akhirin aja videonya sampai sini. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari gue. Semoga gue menyampaikannya juga dengan jelas. Kalau kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti gue jelasin lagi. Ya udah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Kita ketemu di next video dan mantap.